Bahkan ulama mengajarkan kepada kita, mutu qabla antamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Nah, bagaimana maksudnya? Karena maksudnya mati itu menurut ulama dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Hamid Al-Qurdi mengatakan mati itu ada empat. Mati itu ada empat dalam kitab Tanwirul Qulub menurut Syekh Hamid Al-Qurdi. Maksudnya apa empat mati? Istilahnya. Pertama disebut dengan apa? Pertama disebut dengan mautut sawat. Mati hitam. Bagaimana lagi? Ada kedua mautul ahmar, mati merah. Yang ketiga mautul abyad, mati putih. Yang keempat mautul ahmar, arzak, mati hijau. Empat mati. Sebelum saya jelaskan, waktu saya jelaskan masalah ini di Toboli, Ustaz Kalibamba, biasa datang sini ceramah. Ustaz Kalibamba bilang, kurang itu Ustaz, harusnya 5. Ya, tidak, yang saya baca di kitab 4 saja. Bilang 5. Saya kira barangkali yang mau bilang mati atau mati apa. Ternyata dia mati kudu Ustaz. Ustaz Kalibamba, begitu saya tanya apa itu mati kudu, dia tahu juga jawab. Jangan cuma bilang-bilang mati kudu, ya. Main-main, namanya dia lucu. Pertama, apa itu mati merah? Kenapa kita disuruh oleh ulama matikan dirimu sebelum engkau mati? Mati merah itu adalah mematikan nafsu yang ada dalam diri kita. Nafsu itu diibaratkan panas. Elemennya api. Maka api itu warna merah. Semakin besar emosi kita, semakin besar nafsu kita, maka susah kehidupan kita, Bapak-Bapak. Ada seorang sahabat, dia datang sama Nabi, lalu dia katakan, ya Rasulullah, berikan saya satu amalan. Amalan ini saya satu saja, jangan banyak-banyak. Dengan amalan ini saya bisa masuk surga. Coba Pak, ada seorang sahabat tidak mau sembahyang, tidak mau berpuasa. Dia bilang sama Rasulullah, berikan saya satu amalan yang menyebabkan saya masuk surga. Kata Nabi, cuma satu saja. Maka Nabi mengatakan, la taktab. Mulai sekarang jangan kau marah. Jangan marah. Kalau kau tidak marah, insya Allah kau masuk surga. Ternyata pernyataan Nabi ini langsung diuji. Begitu pulang ke rumah dia, istrinya marah. Karena terlambat datang. Padahal dia kalau istrinya marah, dia pasti lebih marah lagi. Tapi dia ingat pesan Nabi tadi, jangan marah. Lihat tahan, jangan marah. Sabar kau dada. Saya tadi sudah bilang Nabi jangan marah, ya. Anaknya bikin kelakuan, dia tahan emosinya. Pokoknya semua jangan, akhirnya dia selamat. Berarti dalam agama kita tidak boleh marah. Begini Pak, ada marah berasal dari setan, ada marah berasal dari Allah. Mana itu? Kalau ada sesuatu yang bisa diselesaikan dengan baik, tidak perlu marah. Ya, yang pertama, ada marah berasal dari setan. Nauzubillah min zalik. Kata Nabi begini, kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk. Itu perintah Nabi. Misalnya kita marah ini dalam keadaan berdiri, supaya kita punya emosi turun, disuruh duduk. Begitu duduk, emosi juga tidak turun, kata Nabi, babaring kita, supaya turun emosi. Begitu berbaring tidak juga turun itu emosi, masih marah terus, kata Nabi, berwudu. Karena setan itu dari api. Api takut dengan mati dengan air, berwudu. Maka anak-anak di pesantren tanya saya, Ustaz, kalau habis berwudu tidak juga berhenti marah, saya bilang, bacolo di kuala. So setan besar betul kau. Bayangkan sementara berdiri marah, duduk, tidak habis sampai marah, masih marah terus. Tidur. Begitu bangun tidur masih marah terus, berwudu. Habis berwudu masih marah terus, masuk dalam kuala. Bacolo. Berarti setan sudah diubun-ubun itu Bapak-Bapak ini. Maka kata Nabi, marahlah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Kalau orang bikin kita marah dan kita wajib marah, boleh. Cuma ada orang-orang sekarang ini masalah sedikit pun jadi marahnya luar biasa. Bapak-bapak yang kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Ini kalau ulama mengatakan mati merah. Yang kedua, mati hitam. Apa itu maksudnya mati hitam? Hitam itu adalah kita mampu meredam emosi kita. Kita mampu mematikan keinginan untuk membalas dendam terhadap orang lain yang menyakiti kita. Kalau kita punya ini, subhanallah. Apalagi zaman sekarang, di era global, di abad ke-21, zaman internet. Sekarang ini orang baku hantam, baku singgung di FB. Ya, pokoknya dia hantam, singgung kanan, singgung kiri. Begitu dia disinggung, panas dia. Ini bahaya. Kalau orang tukang bersinggung orang di FB, pastikan kalau dia disinggung, pasti dia marah. Ya, sekarang ini Allah Akbar. Kalau kita mau dengar semua itu pembicaraan orang di FB, mau sarap. Ya tidak usah didengar. Ya, sebab kalau sampai kita bikin itu, Allah Akbar. Sementara kita ini pemerintah inginkan kita damai, maka di mana-mana disampaikan jarimu adalah harimau. Dulu kan mulut ya, mulut harimau. Sekarang ini zaman internet, hati-hati batinis-tinis. Pasal, karena pasal pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Wah, masya Allah. Mudah-mudahanlah kita ini menjadi pengguna sosmed yang bijak. Insya Allah Bapak-Bapak. Kita harus matikan emosi itu. Supaya apa? Supaya kita menjadi makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna mati hitam. Ketiga, mati putih. Kenapa ada istilah orang Jawa puasa mutih? Ya, puasa mutih. Itu maksudnya mereka mematikan keinginan makan yang luar biasa. Mereka cuma makan yang putih-putih saja, nasi, tidak makan yang bernyawa. Puasa mutih. Kalau orang mau cari-cari ilmu, kalau dia punya ilmu bab terakhir, maka disuruh puasa. Puasanya puasa mutih, cuma makan nasi putih dengan air putih. Bukan kayak kita. Kalau kita punya puasa, ikan batu makan sahur, suntung cumi-cumi buka puasa. Habis puasa naik kolesterol. Pokoknya kalau puasa rame rumah sakit. Kenapa? Kita gunakan kesempatan itu. Pas-pasnya bertahan lapar satu hari, kita balas dendam. Kalau masih begini kita punya model puasa, Pak, masih jauh. Masih jauh. Nabi berpuasa cuma makan 7 kurma hari pertama. Begitu hari ke-10 dia kurang lagi, tinggal 5. Begitu hari tinggal sudah 10 hari terakhir tinggal 3 biji Pak dimakan kurma dengan air zam-zam. Kita terbalik, semakin mau habis puasa semakin banyak makanan, apalagi kue banyak. Jadi kalau sebenarnya kenapa ini makan? Makan itu halal, Ustaz. Halal. Makan itu halal. Ya? Tetapi kata Allah, kata Rasulullah, wala tubazir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubazir itu temannya setan, kata Nabi. Kata Allah, kata Nabi dalam Al-Quran. Mana itu mubazir? Kita dalam rumah itu cuma 4 orang, tapi beli kue 50.000. Tak sisa-sisa itu kue sampai dibuang-buang, temannya setan. Kenapa tidak dihitung? Kau kira-kira berapa biji kau bisa mampu? Saya bilang saya 3. Oh 3. Berarti kalau 4 orang apakah 3? 12 biji saya beli. Mubazir bagus kalau dibawa di panti asuhan. Kalau cuma disimpan, Allahu Akbar. Makanan ini Pak, berapa banyak orang yang menginginkan makanan. Kita gampang Allah kasih makanan. Mungkin di Parigi ini tidak ada orang kelaparan, karena Parigi ini lumbung padi. Kalau ada orang mati kelaparan di Parigi ini ibaratnya anak ayam mati di lumbung padi. Tapi coba ke kota-kota besar, coba ke negara-negara miskin, banyak orang yang cuma mengharapkan sisa-sisa orang lain untuk makan. Maka kita disuruh berpuasa supaya apa? Supaya bisa merasakan penderitaan orang lain.
Kita makan, bismillahirrahmanirrahim. Ulama-ulama ajarkan, kalau makan itu mereka menangis. Ulama itu menangis kalau makan. Bismillah ya Allah, hari ini kau kasih rezeki saya ya Allah. Tidak semua orang kau kasih seperti begini ya Allah. Menangis makan. Kita tidak. Tapi bukan orang miskin. Begitu makan tidak pakai bismillah, langsung tagih. Pokoknya utuh, ukur tobat. Begitu habis makan, tidak alhamdulillah. Jadi kenapa kau habis makan tidak alhamdulillah? Dia bilang belum noto, gak usah. Kalau dia sudah alhamdulillah, hidup lagi manusia. Kalau tidak noto, gak tidak bersyukur. Astagfirullah. Ini yang berbahaya Bapak-Bapak. Maka kita upayakan makanan halal dan thayyibah. Makanan yang halal dan thayyib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nabata, barang siapa, kullu lahmin, setiap daging yang ada dalam tubuh kita ini, nabata min haramin, berasal dari barang-barang yang haram, fannaru aulabi, maka daging itu akan pertama kali dihantam oleh api neraka. Maka kita upayakan ya, jangan sampai ada barang-barang haram. Ya, barang-barang haram yang masuk ke rumah kita. Kalau kita yang sendiri, ya kasih sama anak-anak, ya, jangan kasih sama istri kita. Sudah kita yang nauzubillah. Ini yang mati putih. Yang ketiga, mati hijau. Mati hijau itu apa? Mati hijau adalah mematikan nafsu kita untuk berpakaian yang glamor. Berpakaian dalam agama diatur Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, maka disebut hijau. Hijau itu warna Islami. Kenapa masjid-masjid dia punya kubah itu hijau? Masjid Nabawi hijau, warna Islam. Ya, warna yang paling bagus warna putih. Kalau ibadah kita Pak, sholat kita upayakan pakai baju putih, putih polos. Kalau sholat, ibadah, makanya ibu-ibu sekarang dulu, ibu-ibu zaman dulu dia punya kerudung, kenanya putih semua. Sekarang ini baru ada bunga-bunga, pak strep-strep, pak ijo-ijo, pak ungu-ungu, pak hitam-hitam. Zaman dulu kita punya nenek-nenek, coba tanya orang-orang tua kita masih putih saja itu. Begitu juga kita orang-orang tua laki-laki, kalau pakai sholat, usahakan putih polos. Jangan pakai kaos putih, ada tulisan partai. Pilih nomor ini. Jadi Pak orang sholat Allahu Akbar, cuma baca yang dibungkuskan. Tidak boleh Pak. Tidak boleh pakai baju sholat itu pakai baju yang ada tulisan. Kenapa? Kalau kita sendiri mungkin. Tapi di belakang kita ini banyak orang yang baru belajar sholat. Banyak orang yang baru masuk di masjid. Kasihan. Tidak ingat Allah, cuma baca yang baik. Maka kita upayakan pakai baju putih. Ya, duka juga putih. Bagusnya, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau 4 hal ini kita laksanakan dalam